Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan saat teduh kali ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat 16-26 dengan judul, Hidup oleh Roh dan Berbuah dalam Kasih. Dalam bagian ini, Paulus menjelaskan perbedaan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Ia menekankan pentingnya mengikuti pimpinan Roh Kudus agar kita dapat menghasilkan buah roh yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari renungan ini adalah 1. Menjauhi keinginan daging. Paulus menggambarkan perbuatan daging sebagai hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Allah, seperti percabulan, iri hati, amarah, dan pemecah belah. Perbuatan ini membawa kita jauh dari hadirat Allah dan menjauhkan kita dari kerajaan-Nya. 2. Hidup oleh roh. Sebaliknya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh adalah bukti nyata dari kehidupan yang telah diperbarui oleh Kristus. Hidup oleh roh berarti menyerahkan setiap aspek kehidupan kepadanya, sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk mencerminkan karakter Allah. 3. Menyalibkan daging. Paulus mengajak kita untuk menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hal ini berarti mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan dosa dan berjalan dalam kekudusan. Hidup oleh roh juga berarti kita tidak sombong, tidak mencari kemuliaan diri, dan tidak iri hati, melainkan hidup saling melayani dalam kasih. Hidup oleh roh adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita akan menghasilkan buah yang memuliakan Allah dan menjadi kesaksian bagi dunia. Mari kita berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus, sehingga kita dapat menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Mari renungkan ini, apakah ada sifat atau perbuatan daging yang masih menguasai hidup kita? Apakah kita sudah berkomitmen untuk menyalibkan keinginan daging kita? Apakah buah roh terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari dan bagian mana dalam hidup kita yang perlu lebih banyak dipimpin oleh Roh Kudus? Akhir kata, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, pimpinlah hidupku agar selalu berjalan menurut roh-Mu. Tolonglah aku untuk meninggalkan perbuatan daging dan menghasilkan buah roh dalam hidupku. Jadikan aku saksi-Mu yang hidup, memuliakan nama-Mu. Amin.